Perkenalkan, nama saya Ezra Paul Erik dari kelas 5 TI Cerdas 1 dengan NPM 2235100154. Dalam tugas ini, saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai 12 jenis diagram yang sering digunakan dalam pengelolaan data dan penyajian informasi setiap diagram. Dengan memiliki fungsi bentuk visual, cara validasi data, serta kelebihan dan perbedaan masing-masing. Penjelasan ini dibuat agar pembaca dapat memahami atau menggunakan setiap diagram secara lebih mudah dan aplikatif, terutama dalam konteks analisis data, penelitian, ataupun laporan akademik. Dengan pemahaman yang baik mengenai diagram-diagram ini diharapkan agar mampu memilih jenis visualisasi data yang tepat sesuai kebutuhan. Pertama, diagram batang atau bar chart, yaitu diagram batang adalah grafik yang menggunakan balok-balok horizontal maupun vertikal untuk membandingkan nilai antara kategori. Validasi data pada diagram batang memastikan bahwa setiap kategori memiliki satu nilai, tidak ada duplikasi nama kategori, serta skala angka pada sumbu X dan Y konsisten. Diagram ini digunakan untuk menampilkan data perbandingan seperti jumlah mahasiswa per jurusan, jumlah penjualan produk, atau frekuensi aktivitas tertentu. Dibandingkan diagram garis, diagram batang tidak fokus pada waktu, tetapi pada perbandingan antara kelompok. Contohnya jumlah mahasiswa TI sama dengan 120, SI sama dengan 90, RPL sama dengan 70. 2. Diagram lingkaran atau pie chart. Diagram lingkaran menampilkan presentasi dari satu keseluruhan dalam bentuk irisan. Validasi data memastikan total nilai adalah 100%. Jika dalam persen, tidak ada kategori yang berulang dan setiap irisan diberi label sesuai nilai aslinya. Diagram ini digunakan untuk melihat komposisi atau pembagian data seperti persentase minat belajar, mahasiswa, atau jenis aplikasi yang paling sering dipakai. Perbedaannya dengan diagram batang adalah pie chart lebih menekankan proporsi, bukan perbandingan langsung antara angka. Contoh, 50% mahasiswa menggunakan Google Classroom, 30% menggunakan Moodle, 20% Edmodo. 3. Diagram garis atau line chart. Diagram garis menampilkan data berdasarkan waktu menggunakan titik-titik yang berhubungan oleh garis validasi data dan memeriksa bahwa urutan tanggal benar, tidak ada duplikasi waktu, dan semua nilai numerik berada dalam skala yang sama. Diagram ini digunakan untuk melihat tren atau perkembangan data seperti kenaikan nilai, penurunan penjualan, atau perubahan suhu harian. Dibandingkan diagram batang dan diagram garis, diagram garis lebih baik dalam menampilkan pola perubahan yang berurutan. Contoh, perkembangan nilai mahasiswa minggu 1 sampai 6 hari. 4. Diagram area atau area chart. Diagram area merupakan bentuk pengembangan dari diagram garis di mana bagian bawah garis diwarnai untuk menunjukkan volume perubahan data, validasi data, yaitu sama seperti line chart, waktu yang harus terurut dan angkanya konsisten. Diagram ini digunakan untuk menunjukkan total atau akumulasi data dari waktu ke waktu, seperti pertumbuhan total pengguna aplikasi dalam 1 tahun, dan lain-lain. Berbeda dari line chart, diagram area memberikan visualisasi volume yang lebih jelas. Contoh, jumlah total penggunaan aplikasi meningkat dari 200 ke 1.500 dalam 12 bulan. 5. Histogram. Histogram adalah diagram yang menunjukkan distribusi data numerik dengan membagi nilai menjadi interval atau bins. Validasi data memastikan bahwa data numerik bersih, interval sama besar, dan tidak ada nilai yang salah penempatan. Diagram ini digunakan untuk melihat pola penyebaran nilai seperti apakah data normal, condong ke kiri atau ke kanan, atau memiliki banyak variasi. Berbeda dari diagram batang, histogram tidak menggunakan kategori melainkan interval nilai. Contoh, sebaran nilai ujian 0 sampai 100 dibagi menjadi interval 10 poin. 6. Diagram pencar atau scatter plot. Scatter plot menampilkan titik-titik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik, misalnya X dan Y. Validasi data memeriksa bahwa setiap titik memiliki pasangan X dan Y lengkap. Tidak ada data hilang dan skala konsisten.
Diagram ini digunakan untuk menganalisis korelasi seperti apakah dua variabel meningkat bersama, menurun bersama, atau tidak berhubungan. Berbeda dengan line chart, scatter plot tidak berdasarkan waktu, melainkan pola hubungan. Contoh, hubungan jam belajar X dengan nilai ujian Y itu menentukan waktu dan banyaknya pengerjaan yang dibutuhkan. 7. Diagram radar atau spider chart. Diagram radar menampilkan beberapa variabel dalam bentuk sumbu memancar, sehingga menghasilkan bentuk seperti jaring laba-laba. Validasi data memastikan semua variabel memakai skala yang sama, misal 1-10, dan nilai tiap kategori tidak hilang. Diagram ini digunakan untuk membandingkan banyak aspek sekaligus, seperti performa mahasiswa atau karakteristik produk. Berbeda dari diagram batang yang satu dimensi, radar chart bisa menampilkan lebih banyak variabel dalam satu visual. Contohnya penilaian mahasiswa komunikasi 8, teamwork 7, kreativitas 9. 8. Diagram kotak garis atau box plot. Box plot menampilkan rangkuman statistik berupa median, kuartil, dan outlier. Validasi data memastikan perhitungan median dan kuartil benar, serta data numerik lengkap. Diagram ini digunakan untuk melihat persebaran nilai rentang data dan mendeteksi nilai-nilai ekstrim. Berbeda dari histogram, box plot lebih ringkas dan fokus pada statistik ringkas daripada frekuensi. Contohnya, nilai ujian 30 mahasiswa dengan outlier nilai 20 yang terlalu rendah. 9. Diagram Gantt. Diagram Gantt adalah grafik berupa batang horizontal yang menunjukkan jadwal aktivitas suatu proyek. Validasi data memeriksa bahwa durasi, tanggal mulai, dan tanggal selesai benar serta terurut kegiatan, tidak bertabrakan. Diagram ini digunakan dalam manajemen proyek untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi timeline pekerja. Berbeda dari diagram batang biasa, Gantt chart tidak menampilkan angka, melainkan jangka waktu, contoh dalam pengerjaan, dan lain-lain. Misalnya jadwal proyek pembuatan sistem informasi dari tahap analisis hingga implementasi. 10. Diagram peta panas atau heat map. Heat map menggunakan warna untuk menunjukkan perbedaan intensitas nilai dalam sebuah matriks. Validasi data memastikan setiap sel memiliki nilai dan skala warna konsisten. Diagram ini digunakan untuk membaca pola hubungan antara variabel seperti korelasi atau intensitas data, dan lain. Perbedaan dengan diagram batang adalah heat map tidak memakai bar atau garis, melainkan warna sebagai indikator nilai. Contoh, korelasi nilai mahasiswa antara mata kuliah A, B, C, dan D. 11. Diagram Pareto. Diagram Pareto menggabungkan diagram batang dan garis kumulatif untuk menampilkan prioritas masalah berdasarkan prinsip 80/20. Validasi data memastikan kategori diurutkan dari nilai terbesar ke terkecil dan perhitungan persentase kumulatif benar. Diagram ini digunakan dalam analisis kualitas atau manajemen untuk menentukan masalah yang paling berdampak besar dibandingkan bar chart biasa. Pareto chart fokus pada urutan prioritas. Contoh, 80% keluhan pelanggan dari 20% jenis masalah. Terakhir, diagram waterfall. Waterfall chart menunjukkan perubahan nilai dari nilai awal hingga akhir melalui langkah-langkah kenaikan dan penurunan. Validasi data memastikan urutan langkah benar dan perhitungan akumulasi nilai tepat. Diagram ini digunakan dalam analisis keuangan seperti perhitungan laba rugi atau arus kas. Berbeda dari diagram batang, waterfall menunjukkan proses perubahan nilai bukan perbandingan kategori. Contoh, pendapatan awal 10 juta, per biaya operasional 3 juta, biaya iklan 1 juta, dan laba akhir 6 juta. Sekian penjelasan saya mengenai kedua diagram. Terima kasih.